makalah 1 sampai makalah kelima yang disusun oleh Faith Murad dan Munib Pratiwisjaningsih. Pada materi 1 dijelaskan fenomena aktual atau istilah media pembelajaran sering dipahami oleh beberapa ilmuwan. Media kadang disamakan dengan teknologi pendidikan, menganggap bahwa media pendidikan sama dengan teknologi pendidikan. Pengertian konsep media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang artinya adalah tengah, perantara atau pengantar. Istilah yang berkaitan, contohnya seperti sumber belajar sebagai perangkat dan alat sebagai alat bantu. Pada materi 1 juga terdapat karakteristik, klasifikasi, dan urgensi. Karakteristik pembelajaran, contohnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kebenaran konsep, alur proses, petunjuk penggunaan yang jelas, terdapat apresepsi, terdapat kesimpulan, mampu membangkitkan motivasi siswa, evaluasi yang disertai oleh pembahasan, dan yang terakhir memiliki intro yang menarik. Klasifikasi media pembelajaran menurut ilmuwan. 1. Tanpa proyeksi 2 dimensi. 2. Media audio. 3. Media proyeksi. 4. Media televisi. 4. Urgensi media pembelajaran. 1. Meningkatkan mutu pembelajaran. 2. Tuntunan paradigma guru. 3. Kebutuhan pasar. 4. Visi pendidikan global. Pada materi kedua ada namanya juga fenomena aktual atau meningkatkan pembelajaran daring yang lebih efektif dan personal. Teknologi pembelajaran mendefinisikan penerapan pengetahuan untuk tujuan praktis. 3. Aspek pengetahuan. 1. Aplikasi. 2. Tujuan. 3. Dinamika. Teknologi pendidikan biasanya dipakai sebagai media. 2. Bidang ilmuwan. 3. Kawasan bidang ilmu. Dan yang terakhir studi praktis etis. Materi ketiga ada namanya juga perspektif. Perspektif dibagi menjadi 2, yaitu behavioris dan kognitif. Perspektif sendiri adalah cara pandang untuk menganalisis, sedangkan belajar, pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Perspektif behavioris atau pengalaman yang diamati, sedangkan perspektif kognitif memiliki 3 teori, yaitu medan, 2 konstruksi, 3 pemrosesan informasi. Jenis media pembelajaran. 1. Ceramah. 2. Presentasi. 3. Demonstrasi. 4. Diskusi. 5. Latihan dan praktik. 6. Tutorial. 7. Operatif. 8. Simulasi. Dan yang terakhir adalah permainan. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu model-model pengembangan dan teknologi. Pengertian model adalah suatu kerangka konseptual atau representasi sistematis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan. Dan apa itu pengembangan? Pengembangan adalah proses perbaikan, peningkatan, atau penciptaan sesuatu agar menjadi lebih baik, lebih efektif, atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Adapun langkah-langkah model Azure. Yang pertama, menganalisis peserta didik seperti usia, kemampuan, kebutuhan belajar, dan gaya belajar mereka. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan standar. Yang ketiga, memilih strategi, teknologi, media, dan materi yang akan digunakan. Nomor 4, menggunakan media dan materi dengan efektif dan dalam pembelajaran. Yang kedua, model PI atau Planning, Implementation, Evaluation. 1. Planning atau analisis tujuan. 2. Implementation atau penerapan pembelajaran. Yang ketiga, Evaluation atau evaluasi aktivitasnya. Yaitu ada lagi model teknologi integration planning. Adapun langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran berbasis teknologi. Nomor 2, memilih teknologi yang cocok. Nomor 3, mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Dan nomor 4, mengevaluasi hasilnya. Yang
terakhir, materi keempat, model CAI yang terdiri atas tutorial, latihan interaksi, simulasi pembelajaran, dan belajar sambil bermain. Melanjutkan materi yang kelima, yaitu karakteristik bahan cetak dalam pendidikan. Yaitu ada 3. Yang pertama, penyajian dalam bentuk teks dan visual. Nomor 2, buku teks, modul, lembar kerja, handout, surat kabar, artikel, majalah, dan lain-lain. Bahan ini sering digunakan sebagai jaringan media seperti koran dan jurnal. Nomor 3, ilustrasi, gambaran yang menunjukkan teks dan visual dalam bahan cetak. Adapun komponen dan bahan cetak, yang pertama, bahan cetak terdiri dari bahan teks verbal dan bahan visual. Bahan teks verbal, materi yang dapat dibaca dan dianalisis. Bahan visual menggunakan indera penglihatan peserta didik. Adapun pengembangan bahan cetak, yang pertama, analisis. Tahapan analisis dalam pengembangan bahan cetak melibatkan identifikasi standar kompetensi. Nomor 2, tahapan desain meliputi penyusunan sistematika pembahasan, yaitu bab pokok pembahasan, subpokok pembahasan, pengumpulan bahan dari berbagai sumber, perumusan tujuan pembelajaran dalam penyusunan bahan pembelajaran sesuai sistematika yang telah ditetapkan. Ada lagi evaluasi dan revisi. Tahapan evaluasi dan revisi melibatkan proofreading atau pemeriksaan kesalahan. Yang keempat ini diseminisasi, yaitu tahapan diseminasi mencakup publikasi melalui lembaga penerbitan dan penyebarluasan kepada pihak yang membutuhkan. Adapun pembahasan mengenai handout. Handout adalah informasi cetak grafis untuk mendukung perkuliahan. Ini adalah sumber pembelajaran berbasis kertas yang berisi intisari pembahasan, pertanyaan atau masalah, dan tugas. Intisari handout meliputi ringkasan, ide pokok, kata kunci, konsep, prinsip, dan prosedur. Pertanyaan dalam handout mengarahkan pembelajaran dan pengukur pemahaman. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.